menurut saya sebenarnya. Sangat. Dan itu menurut saya belum cukup digali. Menurut saya sih, mungkin saya belum menemukan sumber-sumbernya. Itu yang saya maksud, Bang. Belum menemukan sekarang orang dikasih sholat 5 waktu itu kan sebenarnya metodologi sosial. Kita diatur iramanya, diatur aksi dan kontemplasinya, gitu. Diatur aktivitas dan uzlahnya atau jadi pokoknya keluar masuknya dalam diri kita itu diatur secara 5 waktu. Nanti puasa Ramadan juga memberikan satu ritme panjang untuk kontemplatif, untuk memikirkan diri, untuk SWOT ya, untuk merekap kehidupan kita selama setahun dan seterusnya gitu kan. Jadi termasuk ibadah haji itu kan setahun sekali kita bisa ketemu, mempertemukan dan mendiskusikan seluruh hikmah-hikmah Islam di Mekah sana gitu kan. Sebenarnya Allah itu sudah menyediakan strategi sosial gampangannya gitu. Saya percaya itu, Tuhan sangat menyediakan strategi sosial. Cuman kalau diomong ke mekanisme abstraknya tidak semua orang bisa memahami. Jadi wes lakonono. Ya. Jadi gitu. Itu pun kadang-kadang dimarahi sama ahli tafsir karena ini kan tadabbur kan gitu. Ini tadabbur kan. Lo kan mestinya setahun sekali kita kongres di Mekah toh. Misalnya sholat ini tadi pada personal itu saya merasa gini. Saya melihat fakta ini. Kalau orang pengangguran itu pengen mencari pekerjaan yang stabil. Sementara orang yang stabil punya pekerjaan, itu kalau ada waktu kosong dibuat untuk liburan. Jadi ini saya melihatnya pada level abstraksi yang berbeda. Orang yang ketidakpastian dalam hidupnya tambah banyak, itu mencari kepastian. Orang yang kepastian dalam hidupnya banyak, itu mencari ketidakpastian. Perlu keseimbangan ini. Nah, sholat itu juga menyediakan kestabilitasan psikologi karena dia memastikan ada sesuatu yang stabil nih. 5 kali sehari stabil gitu. Jadi gue rasa golek kestabilan karena kestabilan fundamental sudah tersedia. Budaya keseharian itu disusun berdasarkan konsep 5 waktu itu. Kalau saya gitu ya, karena Allah sendiri sudah menyusun draft hidup itu begini, siang malam itu begini, terus dikasih momentum subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya itu yang menjadi landasan untuk kita bikin lalu lintas irama hidup. Demitnya didetail lah. Nanti mendetailkannya sebagai sebuah konsep termasuk yang rigid, Jumatan itu kan SWOT kecil ya. Itu kan perundingan konferensi kecil lokal kan gitu kan. Jadi mestinya Jumatan boleh setelah Jumatan itu kumpul untuk merundingkan soal pertanian, soal apa di tempat di lokalitas masyarakat situ kan begitu. Menurut saya itu bau yang nyun sewu ngomong ya, bau yang agak menurut saya bau yang perlu disengatkan lagi di dunia Islam. Kan menurut saya agama Islam agama yang paling ngajak mikir, nantang, men-challenge pikiran dewe, deloken dewe, ayo bikin buku yang lebih baik dari Quran dan seterusnya. Tidak benar bahwa Islam itu indoktrinatif, ya indoktrinasi untuk hal tertentu, misalnya udahlah kamu sholat 5 waktu ya, indoktrinatif ya. Tetapi kan Allah mengatakan, apa kamu tidak mikir? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu kan berarti Allah membuka mimbar bebas. Allah membuka kemungkinan orang untuk berdebat, untuk berdiskusi, untuk berkompromi, untuk apapun saja. Pokoknya ada mimbar bebas. Dan itu dibuka oleh Allah di banyak surat-surat di Al-Quran. Allah saja mengatakan, afala tatafakkarun. Kita sebagai ulama atau sebagai intelektual Islam, kita tidak berani bilang kepada umat, apa kamu tidak mikir? Kita terus-menerus menjuju atau memberikan pikiran-pikiran kita dan mereka harus taat kepada kita, kan gitu kan budaya kita kan. Sementara Allah sendiri mengatakan, apa kamu tidak mikir? Mbok kamu mikir, mbok kamu merenungkan, kan begitu. Sementara kita sendiri tidak mentransformasikan itu menjadi satu budaya dan sistem sosial, kan gitu bro. Balance antara dogma dan berpikir itu juga berhubungan dengan balance ke modal akal yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ini kan beragam nih. Ada yang memang modalnya tidak banyak pada urusan pikiran abstraksi, ada yang modalnya banyak. Nah ini dogma dan berpikir itu punya tempatnya sendiri-sendiri. Kalau orang memang tidak mampu banyak berpikir, kasih dogma aja selesai. Kalau dogmanya benar, minimal dia tidak akan memberi kontribusi negatif kepada society. Kalau kemudian orang yang mampu keluar dari dogmanya, keluar itu bukan dalam tanda petik melawan ya. Kalau orang sholat
secara dogma adalah pokoknya kayak ini wajib saya harus lakukan. Tapi kalau sholat secara tafakur itu, saya memang butuh sholat. Saya butuh menstabilkan keseharian saya butuh standar-standar hidup, saya butuh keluar masuk aksi kontemplasi. Itu kan sholat dengan kesadaran berpikir, dengan sholat dengan dogma kan. Maksudnya saya pernah gitu. Ya, jadi ada gradasi bahwa dogma selalu buruk itu salah. Berpikir selalu baik itu juga salah. Berpikir buruk itu salah. Bahwa dogma adalah baik itu juga salah. Karena kita ngomong variabel dengan variabel nih. Variabel manusia dan variabel pengajaran nih. Dogma dibutuhkan untuk orang-orang yang tidak mampu berpikir untuk dirinya sendiri. Kenapa? Agar dia agar minimal tidak memberi kontribusi negatif kepada society. Terus orang bagaimana yang tidak kemudian harus patuh kepada dogma? Adalah orang yang bisa keluar dari dogmanya. Keluar dari dogmanya itu saya ingin menjelaskan tadi karena bisa berbahaya nih. Keluar dari dogma itu bukan melawan dogma, tapi tahu persis kenapa dogma itu orang yang tetap melakukan sesuatu tidak berangkat dari dogma. Iya, kan betul. Gitu kan? Misalnya anak kecil didogmakan jangan mainan kompor. Dia nggak tahu sebabnya. Tapi ketika dia tahu bahwa dia dilarang karena itu berbahaya, itu artinya dia sudah bisa memitigasi berbahayanya kompor. Jadi dia mainan kompor jadi nggak apa-apa karena dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Makanya konsep akil balik juga penting banget di Islam. Peraturan tiap orang juga berbeda tergantung pengetahuannya nih. Mohon maaf nih, tolong disikapi dengan bijaksana kalimat saya variabel ini. Saya mau kasih contoh gini. Peraturannya jelas kalau di jalan tol nggak boleh lebih dari 100 km per jam. Tapi kalau polisi melakukan itu dia salah. Kalau polisi dia ngejar penjahat kok. Dia perlu melanggar 100 km per jam demi kepentingan yang lebih besar nih. Dia kalau dia mengikuti peraturan standar 100 km per jam, nggak ketangkap nih penjahatnya. Nah, orang yang sudah sampai pada titik ini tapi menemukan sendiri bukan hanya copy paste. Bahayanya adalah copy paste dan dia merasa paham. Nah, dia sudah menemukan sendiri konsep ini, dia menemukan mitigasi resikonya seperti ini, dia menemukan apa yang dia langgar demi untuk apa dan seterusnya. Dia bisa, ya kalau mungkin Islam disebut sebagai tasawuf dan seterusnya, sufisik dan seterusnya itu ya. Bagaimana dia agama ini tidak hanya lagi sebagai dogma tapi sebuah metodologi yang hidup dalam society. Bisa lebih tinggi lagi bahwa ini metodologi yang memberimu lambaran untuk bisa mengenal yang kamu tidak ketahui berikutnya. Jadi ini levelnya memang bermacam-macam dan tidak ada silver bullet, tidak ada satu metodologi yang bisa berlaku pada semua rentang manusia society ataupun melalui semua rentang konsep. Ini butuh keterbukaan kita semua untuk berani menjadi bodoh untuk bertransformasi.